Okay. Halo. Mana cepat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan kana abdahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amimha li jami'i ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa jami' awliya'illahi salihin wa ila jami' ahli sufiya inama kanun masyarakat lama waribiha wa khususan li mu'allif hadal kitab wa syarihihim anallah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perajan kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. La yalzamu min thubutil khususiyati adam wasfil bashariyah. Pas begini. Fa innama mithlul khususiyati ka isyraqi syamsin nahari dhaharat fil afaq wa laysat minhu taratan tashruqu syumus awsabi ala laili wujudika wa taratan yakbidu dhalika anka wa yarudduka ila hududika fannahru laysa minka wa ilaika walakinnahu waridun alaika. Malam hari ini kita berbicara tentang khususiyah. Khususiyah itu adalah karomah. Karomah itu
Allah memberikan kepada para aulia. Jadi malam ini tema atau judulnya itu aulia. Judul malam hari ini dan judulnya aulia. Tapi yang akan dibahas adalah al-khususiyah, keramatnya para wali, karamatul aulia. Memang ada kitab khusus yang menerangkan tentang karamatul aulia. Sebelum kita bahas, kita bicara dulu wali itu siapa. Al-aulia, wali itu dari kalimat al-wilayah. Wali itu artinya al-mahabbah wal qurub. Al-mahabbah, kamu waliku, artinya yang mencintai, itu wali. Atau maknanya al-qarib, wali itu al-qarib, yang dekat. Ini walinya Allah, artinya orang yang dekat kepada Allah. Atau wali itu adalah orang yang menolong agamanya Allah, wali, an-nasir. Jadi wali itu al-habib, al-qarib, an-nasir, banyak secara lughat, secara bahasa. Wafil istilah, di dalam istilah, hiyal qurbu minallahi, orang yang dekat kepada Allah. Karena hadisnya berbicara persoalan dekat. Hadisnya berbicara persoalan dekat. Ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi dekat. Jadi wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Dekat bagaimana? Dekat bi taatihi, dengan taat kepada Allah. Itu wali. Sekarang kita bicara dalil. Apa dalilnya wali ini? Wali itu di dalam syariat adalah man ijtama'a fihi wasfani. Ada dua sifat yang ada di wali itu. Ijtama'a fihi wasfani, ada dua sifat yang ada pada diri seorang wali, yaitu al-iman wa taqwa, iman dan takwa. Dengan dalil, mari kita baca bersama. Ala inna awliya Allahi, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada orang bertanya, apa wali dengan ulama? Nah, ilmu ini diukuran diwali dengan ulama. Saya katakan, bagaimana orang akan bertakwa kalau tidak punya ilmu? Anda bisa. Bagaimana akan beriman kalau tidak berilmu? Jadi wali itu ya berilmu juga. Jadi ulama-ulama itu juga sebetulnya aulia sebetulnya. Bagaimana akan menjadi wali kalau tidak punya ilmu? Karena alladzina amanu wa kanu yattaqun, di dalam surat Yunus, adalah orang yang iman dan bertakwa. Lalu derajatnya naik. Dalil yang lain, ini baru kita mulai dulu. Dalil yang lain dikatakan walladzina utul ilma darajat yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Wali itu mengapa tinggi derajatnya? Karena mereka berilmu, beriman dan berilmu. Jadi bisa saja seorang ini lebih terkenal kewaliannya daripada ilmunya, tapi bukan berarti tidak berilmu. Kalau ulama, mungkin ulama itu bukan aulia, bisa terjadi seperti itu. Atau ulama itu aulia juga, nah, tetapi tidak terkenal kewaliannya, lebih menonjol keilmuannya.
Lalu di sini dikatakan Muhammad afdalu auliyaillah, siapa walinya Allah yang paling tinggi? Tertanya. Waman afdalul auliya, sapa wali yang paling tinggi? Artinya siapa yang paling dekat kepada Allah? Kan wali kan orang yang dekat. Wali orang yang dekat, cedek dengan Allah. Siapa orang yang paling wali, paling afdal kewaliannya kepada Allah? Di sini ulama mengatakan wa afdalu awliyaillahi hum anbiya'u. Paling afdal wali itu adalah para nabi. Nabi itu wali juga sebetulnya. Cuma karena derajatnya nabi lebih tinggi, jadi tidak disebutkan wali. Kan tidak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadun waliyullah, tidak apa-apa, memang aulia. Tidak apa-apa. Lebih tinggi mana dengan Muhammad Rasulullah? Itu Quran Rasulullah sih. Tidak apa-apa lah, tidak usah kita memasalahkan tahlilan. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah, tidak melawan Rasulullah, semuanya tidak melawan Rasulullah. Karena wali itu sendiri yang paling tinggi adalah para nabi. Disaring dari para nabi utusannya Muhammadun. Jadi tinggi mana kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadun waliyullah? Benar. Cuma yang lebih tinggi Muhammadun Nabiullah daripada hanya sekedar Habibullah berendah. Yang lebih tinggi Nabiullah, Waliullah, Nabiullah. Lebih tinggi lagi Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau mau diulang-ulang ya Rasulullah saja diulang-ulang, daripada kecuali untuk variasi tidak apa-apa. Betul napa-napa tidak apa-apa. Jadi kita bukan masalah itu. Jadi afdalul auliya. Jadi nabi itu, rasul itu adalah auliya. Jadi nabi, rasul. Rasul sendiri di atasnya lagi ulul azm. Ulul azmi sini kita lihat. Wa afdalul mursalin ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Muhammad, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering diulang-ulang nih, karena ini masalahnya wali ya ke sana sudah. Ulul azm itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan dari ulul azm yang lebih tinggi lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau tawassul jangan lupa kita tawassul pada wali tidak apa-apa, tapi jangan lupa tawassul para nabi, khususon ila jami aulia illah. Nabinya itu lupa. Khususon tawassul kepada para nabi, para rasul. Kan biasanya kita hanya kepada wali dok. Kalau dilengkapi ya para khususon jami'il mursalin ila jami'in nabiyyin wal mursalin. Tidak apa-apa. Lah wali bagaimana wali? Ya wali di bawahnya itu. Wali di bawahnya itu. Wa auliyaullah ala qismain. Ada wali itu ada macam 2 lagi. Ada wali macam 2. Ada ashabul yamin, ada al-muqarrabin. Ada ashabul yamin, ada al-muqarrabin. Nah, kita masuk kepada kitab sekarang. Sudah tahu tingkatannya, kita wali. Wali itu mempunyai karomah. Di bawahnya karomah apa namanya? Ma'unah. Di bawahnya ma'unah ada lagi irhas. Irhas itu belukan nabi, bukan kenabian. Ada anak belum apa-apa sudah mengeluarkan kelebihan-kelebihannya, sudah berbicara. Itu dikatakan irhas. Siapa itu? Nabi Isa.
Si bayi lah ngucap ini Abdullah atani alkitab, itu namanya irhas. Atau seorang anak juret, itu irhas. Jadi masih belum balik, belum apa, tanda-tanda sudah ada, itu namanya irhas. Kalau orang mukmin mauna. Di atasnya lagi karomah. Lah karomah itu sendiri hampir menyamai mukjizat. Cuma di bawahnya mukjizat. Kalau para nabi yang mukjizat. Sama-sama amrun khariqun lil adah. Perkara yang luar biasa. Takhruju ala yadai mudda'in nubuwah. Dia akan keluar pada orang yang mengaku nabi, keluar mukjizat. Kalau karomah pada aulia. Karomah itu yang kita masuk di dalam kitab ini dikatakan al-khususiyah. Al-khususiyah. Lalu kita bicara al-khususiyah. Masuk kitab sudah sekarang. La yalzamu min thubutil khususiyah. Tidak lazim, tidak harus seseorang itu yang sudah mendapatkan predikat khususiyah, sudah mempunyai karomah, mempunyai sifat-sifat yang khusus. Ada wasfil basyariyah. Dia terlepas dari sifat kemanusiaan. Jadi jangan kita memandang pada wali ini bahwa wali ini ojo melok nek wali. Ojo melok wali. Iku kelasnya dukur. Enggak. Wali ini walaupun sudah mempunyai karomah, dia juga manusia biasa. Tidak lepas sebagai manusia biasa. Jangan kita berlebih-lebihan. Loh, itu kan mempunyai kelebihan. Iya. Kelebihan para wali ini khususiyahnya karomah itu tidak timbul setiap hari, kadang-kadang. Karomah itu tidak timbul setiap hari. Itu kadang-kadang karomah itu nampak. Kadang-kadang diboten. Dan itu dia sebagai manusia biasa. Jadi tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Ulama di sini menggambarkan apa sih karomahnya para wali. Karomahnya para wali ini ka isyraqi syamsin nahar dhaharat fil afaq walaysat minhu. Seperti sinar matahari yang terang di waktu pagi sampai sore. Satu saat dia terbit dia. Satu saat dia tenggelam. Sekarang sudah tidak ada matahari. Sekarang sudah tidak ada matahari. Dia seperti itulah. Karomahnya para wali itu tidak setiap hari, tidak setiap saat. Mendung saja sudah habis sudah karomah itu. Kelas mendung saja sudah tidak ada. Taratan tasyruqu sumusu awsafihi. Suatu saat kadang-kadang dia muncul. Teranglah sifat-sifatnya ala liwujudika. Wa taratan yang itu kadang-kadang suatu saat akan ditarik kembali. Jadi karomah itu maju mundur. Fayarudduka ila hududika. Fannaharu laysa minka wa ilaika. Maka siang itu bukan dari kamu dan bukan kepada kamu. Tapi cahaya itu waridun alaika. Cahaya itu datang kepada dirimu. Sekarang kita malam hari ini kita duduk di tempat ini. Orang itu mengatakan wallah nang langgar melinjo ya, langgar melinjo ini langgarnya terang. Langgarnya yang terang langgarnya atau lampunya. Tapi orang mengatakan langgarnya ya. Wah, wali. Nek wali ini keramat nek wali. Mempunyai karo wali itu diberi karomah satu saat.
bukan selalu ada karena. Wali itu persis seperti ini. Thubutul khususiyah lil abdi la yalzamu minhu adamu wasil basyariyah. Walaupun punya kekhususan bukan berarti kemanusiaannya terlepas, tidak. Kalau sudah wali sudah bukan kelas kita. Ya kelas kita tetap. La'annal wasfal basyariyah, ini sedikit kita bicara. Sifat manusia itu amrun dzatiyun. Sifat manusia itu perkara yang bersifat zat. Tidak bisa orang itu terlepas dari zatnya, itu tidak bisa. Masa bisa dia lepas dari zatnya? Tidak bisa. Wal umur dzatiyatu allazimatu yastahilu adamuha. Sifat yang ada di zat tidak mungkin akan terlepas dari zat itu. Manusia mempunyai sifat. Sifat manusia itu tidak terlepas dari manusia. Selamanya dia akan nempel. Kalau terlepas berarti tidak memiliki sifat. Bukan sifat namanya. Kalau terlepas kadang-kadang iya, berarti bukan sifat. Ini agak tinggi sedikit. Saya contoh. Allah mendengar. Manusia mendengar. Allah melihat. Manusia melihat. Nah, Allah berbicara. Iya berbicara. Manusia berbicara. Yang menukan saingan. Katanya la syarika lahu. Allah itu tidak ada sekutu. Tidak ada yang menyaingi Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul. Kita sepakat manusia bisa berbicara enggak? Bisa. Manusia bisa mendengar enggak? Bisa. Manusia bisa melihat enggak? Bisa. Saya katakan manusia tidak bisa. Manusia itu tidak bisa berbicara. Dan manusia itu tidak punya sifat. Kalau sifat itu tidak pernah terlepas. Sifat tidak pernah terlepas. Lalu bagaimana? Manusia itu diperdengarkan oleh Allah Ta'ala. Yusmi'u, yuhyi wa yumit. Dihidupkan, tidak punya sifat hidup. Dan itu mati. Yuhyi wa yumit itu aku hidup sendiri. Ayo apa yuhyi. Pengiding. Asli tak ngi. Sumpah kuwi tadi wis tak ngiding. Apa kan gak krungu aku sumpah. Sumpah gak usah turu. Sumpah belang. Bada sepat. Pengiran sandi sepat dulu. Allah punya sepat wujud. Tidak memang tidak pernah lepas itu. Manusia. Jangankan tidur. Wong hadir hikam yo ngelamun dah kata. Kak sambung aku. Ya pancen itu ya, tidak melekat. Kalau tidak melekat bahasa Arabnya arid. Wa mithlu dza in arada sukunu wa fan kata lamuna nasta'in wa jaizun fi haqqihi min arad min ghairi naqsin ka bukan sifat. Arad. Kalau kita buka usul fikih syarah dari Waraqat, dia bicara anatomi, dia bicara syarah Waraqat itu. Apa buktinya bahwa manusia tidak mendengar? Atau titik atau jauh tak ngerti, gak krungu. Singkat kamu tiket belan tak ngiding jauh tak ngiding santak geluk tak ngiding mercon tak ngiding lawan geluk ngiding jadi tak ada ngiding biar Allah Ta'ala yang ngiding itu saja.
Kan anta sami'un. Sama basar Allah Ta'ala. Ketok. Iya boleh jeda. Atau gak ketok. Kalingan tembok tak ketok. Peteng gak ketok. Edi gedeng kan. Gedeng. Itu macam gedeng. Saya gedeng lampu begini. Peteng apa ada apa kan? Kalau masuk apa ni? Apa? Jadi saya gedeng ni kan. Kemer. Sampan kita lah gedeng Allah Ta'ala nya matahari. Allah Ta'ala tidak marah. Celengkap ini. Hitam. Kelas lah karomahnya para wali itu tidak selalu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang punten, kadang-kadang punten. Apa nang wali ke isoro, ero istinya atene wong. Dudu ero. Wali dudu ero kadang-kadang ero. Tapi enggak kono mesti ketemu toko alismu sumpek itu ketemu. Tak usah wali, tak usah. Tak usah wali. Mungkin sampeyan tahu apa sumpek kan ya. Iki sapa? Beda orang ke Batu Ampar, kan biasa orang acabis kan, Batu Ampar. Kau ni selalu macam Quran je, yang mau cari baru yang Arab apa? Apalah bereng sompek. Rajotang macam Quran. Quran ini. Tapi tak usah wali, dari raut muka ke bangke sudah. Lalu dikatakan ittaqu firasatal mu'min, awas kamu kepada firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Awas kamu dengan firasatnya seorang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahayanya Allah. Saniki kulo kalau sampean, saya dipancar oleh sinar dari Allah. Jadi saya tahu pada sampean karena sinar dari saya itu tembus kepada hatinya seseorang. Tapi tidak setiap hari, bukan setiap saat. Wa mithlu dzalika minal mahsusat isyraqu syamsin nahar. Terangnya matahari di waktu siang. Alal afakil mudlimah. Kepada alam yang gelap. Matahari terbenam, habis ini gelap langsung. Gelap. Nah begitulah kira-kira makna dari. Jadi kita kepada aulia, maksudnya di sini jangan kita berlebih-lebihan kepada wali. Wal ghardu min hada di bawah. Kalau isinya sama dari tadi ini sama. Wal ghardu min hadar raddi ala tawaifin ghalatat fi hadzal amr. Mengapa ini diterangkan? Karena banyak orang salah sangka. Ghalatat, keliru di dalam melihat para aulia itu keliru. Ghalatat fi hadzal amr. Wa taghalat itu berlebih-lebihan. Wa za'amat annal qurba min Allah wal wusul ilallah innama yakunu bi adami awsafihil basyariyah. Dikira kalau dekat dengan Allah sifat kemanusiaannya itu habis, dikira begitu. Wa zawaliha bil kulliyah wa tisafuhu bi sifatir rububiyah badalan minha. Dikira setelahnya dia menjadi wali punya karomah, manusianya beda, lalu dia memposisikan diri sebagai kedudukan ketuhanannya masuk. Tidak bisa, tetap manusia itu tetap sebagai manusia. Saya contoh, manusia ini nek cuwe menang kan kecut kan? Keringetan kecut kan? Ibri minyak om kan om, secara om orangnya ada minyak secara om, orangnya bakun jelok. Tapi ya seperti itulah. Jadi nempel sebentar. Olahraga boleh, bacul-bacul ya hilang dong orang ini. Ya seperti itu. Jadi tetap kembali. Dari itu banyak orang keliru di dalam keterangan masalah
para aulia. Sekarang kita bicara tentang wali. Apakah kalau sudah wali itu sudah ikhlas? Nanti dulu, ikhlas itu lain acara. Ikhlas itu lain acara. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak setiap orang yang mendapatkan khususiyah, tidak semua orang yang mendapatkan khususiyah. Laisa kullu man thabata takhsisuhu, laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Budi mulu keramat dah khusus, orang keramat kaya lalu ikhlas, oh dan belum tentu. Kisah pun kita lah bersegi pokok nak gelar kan, kita bersegi keramat kita lah bersegi mitong bisa ya, bisa mitong beras bisa. Bukan orang itu sudah murni ikhlasnya, ikhlas lain lagi. Ikhlas itu lain lagi masalah. Tapi jangan kita mengatakan ngono podo aku cok ngomong itu wali itu. Ambil dengan pulau elemen sana. Jangan kita menyepelekan aja setelah kita tahu ilmunya lalu kita tadi wali ku yo sik kotor ojo ngono, keliru nanti keliru. Jadi orang yang punya karomah itu ikhlasnya masih belum, masih ada grek itu ada. Jadi bukan murni bersih tidak. Kalau tambah lagi, rubbama ruzikol karomah, Kalau mungkin orang itu diberi rezeki karomah. Rubbama ruzikal karomah, mungkin seseorang itu diberi karomah. Man lam tathbut lahul istiqomah. Tidak istiqomah orangnya. Aku jeng rang, berjamaah rang, abiri rang, tidak istiqomah. Tapi karomah ada. Jadi wali itu bukan, dia tetap manusia. Keikhlasannya ya jangan sama dengan saya loh. Nah, itu tinggi cuma ini. Tak murni juga sebetulnya. Dan belum tentu istiqomah. Malah istiqomah tandi karomat napa? Mana istiqomah tak tanto karo tanto. Tapi istiqomah itu sudah karomah katanya. Istiqomah itu sudah karomah. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Al karomatu hissiyah. Ini karomah, bukan nabi ya. Ini sudah saya bicara wali, bukan bicara nabi, wali. Lalu kita bertanya, untuk apa kok karamat itu diberikan kepada wali itu? Nah, karomah itu tujuannya 3. Karomah itu tujuannya 3. Inhaduhu fil amal. Inhadu nahada anhada yunhidu inhaduhu fil amal. Agar dia giat bekerja. Nek arek sekolahan kan diberian anu sing lulus kok tak kei piala. Malah bejeng. Dadi beri kekeramatan tiang itu supaya pateng. Dadi jawab pateng. Aku nilai saya dapat sekian, saya ranking sekian, gitu loh. Jadi karomah itu diberikan ya Allah Ta'ala, mungkin dia menjadi semangat. Inhaduhu bil amal. 2,
ikhtiyarun lahu hal yaqifu ma'aha, atau itu ikhtibarun. Ikhtibar, ujian. Jadi orang itu diberi karomah, ujian kepada orang itu, kepada si wali itu. Apakah dia leren atau tambah naik? Ikhtibarun lahu walas hal yaqifu ma'aha, apakah dia berhenti? Kan ada setelah dapat ujian lulus, aku wis lulus leren, oh dia leren, ya di sana, kelasnya di sana. Kelas nomor 3, ziyadatun fi yaqinihi, ziyadatun fi yaqinihi. Karomah itu untuk menambah dia yakin, biar dia tambah yakin. Au yaqinil ghairi fihi, au yaqinil ghairi fihi. Pulau keramat supaya saya yakin kepada pekerjaan saya, atau saya keramat supaya murid saya yakin kepada saya kalau saya ini ada kelebihan gitu loh umpamanya. Sebab ada kalanya orang itu terbatas. Jadi kalau orang sudah tinggi sudah tidak bicara karomah. Jadi seperti orang itu, kan sering saya contoh sebagai pegawai negeri itu, kalau sudah ada orang menjadi pegawai dengan ijazah SD pas sambung, oleh ijazah SD jadi pegawai, dia tukang kebun, pengantar surat, pegawai yang bagian pengantar surat. Ada ijazah SMP, turun sarjana habis mendaftar pegawai, iya bisa jadi pegawai, coba bagian ngetik. Lulus SMP itu pegawai ada, tidak nunggu sarjana, ngajaki bisa, cuma pangkat akun kopral. Ada kalanya setelahnya menjadi S1, S2 baru dia daftar pegawai, dia langsung tinggi, langsung kolonel, begitulah. Sama dengan itu. Jadi aulia itu ada kalanya ya tetap dia di sana, dia tidak bisa naik. Memang kelasnya di sana, dibatasi di sana. Tapi ada yang terus naik. Itu tujuannya Allah Ta'ala memberikan demi itu tujuannya untuk memberikan, dan untuk orang yang paling tinggi sudah tidak berapa memandang kepada karomah. Kalau sudah terlalu tinggi imannya, orang itu sudah terlalu tidak terlalu memandang kepada karomah. Bukan karomah itu tidak ada artinya, tapi dia sudah bukan ke sana. Tinjauannya bukan ke sana sudah. Kan orang itu mengitlak hebat kan. Iso mencolok ke kuwit kelopo, iso mencolok ke apa-apa, kan hebat. Ada orang dari Israel itu, ada orang Yahudi dulu. Sapi ini dipikul, kok kayak kuat demi sapi dipikul, sapi ini dipikul ya. Tutup kuat itu latihan mulai saya cilik sampai dipikul, sampai lagi kuat pikul, itu kan latihan. Orang yang tak tahu cak latihan. Cerang bulu tangkis, pencak silat, keterampilan sepak bola, bukan laduni itu, bukan laduni, oleh nalati ya. Cuma heran, ini oleh latihan. Tulisannya apa latihan? Karena ada takdir yang harus pakai latihan. Ada takdir pakai latihan. Ada takdir tidak pakai latihan. Takdir juga. Waqad tadharul karamah fil bidayat. Pertama dia karomahnya jelas, tapi setelah naik hilang karomahnya. Dilenyapkan itu, karena sudah bukan ukurannya. Waqad tadharul karamah fin nihayat. Ada karomah satu tahap tinggi baru karomahnya kelihatan. Ada karomah untuk orang umum, kepada orang khusus tidak ada karomah.
Ada karomah itu kelihatan orang khusus, orang umum tidak ada. Tapi ada umum, ada khusus. Ada karomah untuk umum dan khusus. Kalau awam biasa, saya kelebur cerita kehebatan. Padahal ada yang hebat. Tidak ada yang hebat. Kita lebih hebat. Kopeng ini kan hebat kopeng. Jadi ngerokok lek bisa ngiding ngiding bisa apa caranya tanya agama hebat itu karomah ini sebenarnya tidak dipikir aku beri karomah juga sebetulnya. Ada satu cerita wa qala Abu Zaid law anna rajulan basata musallahu alal ma, kalau ada seseorang menghamparkan sejadahnya di atas air, wa tarabba'a fil hawa, ngawang, fala taghtarru bihi, jangan tertipu. Orang ngawang, orang berjalan di atas air, jangan tertipu. Wala taghtarru, kaifa tajidunahu fil amri wan nahyi, dan malakon hebat, orang hebat, pinter. Berjamaah tidak ada sholat. Apa sih kenapa tak ada berjamaah? Ada orang tadi. Bagaimana dia melaksanakan perintah Allah dan bagaimana meninggalkan larangan Allah. Kaifa tajidunahu fil amri wan nahi. Wa qila lahu inna fulanan, ada seseorang yamurru fi lailatin ila Makkah, ada Makkah semalam ke Makkah. Semalam ke Makkah. Faqala inna syaitan yamurru fi lahdatin min al-masjid lam. Setan lebih cepat lagi. Mungkin heran, setan lebih cepat. Wa idza qila inna fulanan yamshi 'alal ma', berdoa yang bisa dari air. Cukup beneran boleh. Memberdoa orang ngawang, at-tayr ajab min dzalik. Burung lebih hebat. Jadi kalau ya jauh ciptaannya Allah dengan pesawat siongkok ke atas turun mentorong dari jauh. Pesawatnya Allah Taala tak usah, tidak perlu landasan, tidak perlu landasan. Kalau ciptaannya manusia pakai landasan. Jadi tidak bisa melawan ciptaannya Allah. Laisa fil imkan abda mimma kan. Laisa fil imkani abda mimma kan. Tidak ada kemungkinan lebih menciptakan yang lebih hebat daripada yang sudah ada. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak mungkin. Tidak ada di dalam kemungkinan. Lebih baik daripada apa yang ada. Ini panjang sebetulnya. Saya singkat-singkat ini. Apakah setiap wali mempunyai karomah? Tidak. Tiap wali tidak pasti. La yushtaratu, ditulis satu. La yushtaratu fil waliyyi duhurul karomah. Wali itu belum tentu duhurul karomah, belum tentu karomah. Belum tentu. Wa innama yushtaratu kamalul istiqomah. Yang penting istiqomah, bukan karomah. Tinggal letak istiqomah itu sudah karomah. Nomor 2, la yushtaratu fil waliyyi ayyukashfal umurul mughayyabah. Tidak disyaratkan wali ini tahu kepada yang gaib, sing guru sing anu. Waskito jadi orang Jawa, waskito. Tahu sebelumnya, tahu nembus pandangannya tembus. Tidak disyaratkan wali seperti itu. Wala yushtaratu fil waliyyi idharul ayati. Tidak disyaratkan wali itu untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak disyaratkan. Wala yushtaratu fil waliyyi, dan tidak disyaratkan di dalam wali istighna'uhu minat ta'am wasyarab. Kak mangan, kak ngombe, bukan itu wali, bukan. Tidak disyaratkan seperti itu.
Wala yushtaratu fil wali ayyakuna karomat au amrun khariqun lil ada. Apa bedanya karomah dengan mukjizat? Nah, kalau mukjizat kan para nabi, kalau karomah aulia. Perbedaannya kalau para anbiya wa tatamayyazu khususiyatun nubuwati minal wilayati biwahyin minal ahkam. Kalau para nabi itu wilayahnya, khususiyahnya itu diatur dari Allah, hukum langsung. Jadi kalau nabi salah sulit. Nabi salah sulit karena langsung pengawasan dari Allah. Wa khususiyatul auliya bitadhir minadz radzail. Kalau aulia hanya sekedar akhlaknya saja yang dia baik, tidak sampai kelas wahyu dari Allah. Itu bedanya. Sekarang saya mau masuk tauhid ini sebetulnya. Kalau kita sudah paham wali seperti itu, kita naik sedikit. Sengaja kalau tingkatkan di sini sedikit, bahwasanya kalau sudah wali seperti itu, kita itu jangan menyepelekan. Kan kita sudah tahu bahwa wali itu begini. Kita kepada aulia tetap wajib hormat, tidak bisa. Tetap Nabi mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa ada memusuhi kepada wali, mengganggu, memusuhi, aku musuhku katanya. Faqad adantuhu bil harbi. Dan kita sudah mengaji begini, kita jangan golek salah wali, keliru. So wali pasti ada kekurangan. Kurang ingin, jangan. Kekurangan itu wajar, wajar. Nah sekarang saya bicara nabi saja, yang lebih tinggi. Kita ke yang lebih tinggi. Apakah wali ini punya rasa khawatir? Takut betul wali biasa. Jangankan wali, Nabi Ibrahim ini nabi sudah. Jadi dalil Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasil ilaihi zakrahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Nabi Ibrahim kedayawan wong. Ada orang rombongan datang ke Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim kumeter, awjasa. Diberi panganan gak dium, tidak dipangan. Diberi minuman tak yenom. Nabi Ibrahim apa ini? Ternyata malaikat. Tidak tahu kalau itu malaikat. Sudah gemeter, sudah. Itu wah Nabi Rasul sudah punya. Apa boleh cuma wali? Apa boleh cuma wali murid? Jadi ini saya buat dalil. Jadi kalau ada dalilnya kan ngarang saya kan enggak dalil. Saya kumpulkan. Nabi Ibrahim, yuk gemeter. Sayyidina Abu Bakar kan la takhaf, innallaha ma'ana. Ada perasaan. Wajar itu terjadi. Kan saya katakan jawazul a'radil basyariyatil lati la tuaddi ila naqsin wal. Nabi ini boleh terjadi sesuatu yang menimpa kepada dirinya. Yang menimpa itu tidak mengurangi kenabian, lebih cuma wali gitu. Coba saya katakan cuma foto di sementara saya katakan. Apa boleh wali? Nabi sendiri bisa terjadi seperti itu. Itu contoh Nabi Ibrahim. Contoh yang kedua, Nabi Musa gak sabar. Nabi Musa kan susu modelnya. Betul sabar Nabi Musa. Ketok Nabi Khidir, cok napa sampean iki? Nggurun. Monggo pun Bah bang, Nabi Musa sih wani ngguru, saya wani ku niru Nabi Musa, tok kevin kok. Nang Nabi nang gurune protes.
Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan berapa kali? Nang gurune gak sabar. Kita jangan tekan. Oh Nabi Musa, Nabi gak sabar. Aku kan gak sabar ya. Niru Nabi Musa. Jangan niru Nabi Musa. Ini contoh bahwa Nabi saja sudah mempunyai kekurangan seperti ini. Itu katakan dalam ilmu tauhid, ilmu tauhid jawazul a'radil. Nabi itu tidak lepas dari manusia, lebih-lebih wali kan tadi wali ya. Sekarang saya naikkan satu tingkat karena ini akidah. Akidah yang jarang dibahas. Nomor 3, tasarrufati Musa alaihissalam indama ra'a qaumahu ya'buduna al-ijil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa setelah pulang dari Zina melihat kaumnya itu menyembah berhala. Maka akan ya tekuk aja. Apa iki? Nabi Musa kakange jenggote tarik. Itu Nabi Musa. Nabi nih Rasul dan Nabi Rasul. Ulul azam sana, bukan Nabi rendah. Ulul azam. Sudah. Nabi Adam. Nabi Adam juga. Nabi Adam sampai apa? Tergelincir kan? Fawaswasa ilaihi fazallahum syaitan. Tergelincir oleh setan. Boleh cuma wali. Jadi wali bisa terjadi. Jadi ini sebagai kias. Jadi kita ini ngeten nggih. Kula niki sakniki saya ngajak tadi. Sekarang ini ke fitnah. Fitnah. Bukan fitnah. Ujian fitnah sekarang ini bukan fitnah dunia, bukan. Fitnah fiddin. Sing Habib musuh Habib, Kiai musuh Kiai, Habib musuh Kiai, Kiai musuh Kiai, musuh Wahabi, musuh Syiah. Itu macam masalah agama. Masalah agama. Akan apa debudun nak? Nek kiai ku anu iku, nek tamu gak patek ngormat. Tak patek ngormat ke tamu men kiai rumah. Letak entar. Mentar ngormat men tamu nak bentar ke lemet jam apa bingung ya. Tamu tak lemo-lemo. Tak bingung. Gak menghormat tamu. Ya men tamu kalau malam namanya kan bingung umpama. Ini kesalahannya yang dibuka. Ini para nabi masih ada kekurangan. Nabi Adam kan dia tergelincir enggak? Tergelincir. Horas, itulah sini. Ada juga yakhiku kehormatan nafas. Ada nabi juga membakar tempatnya nyamuk, tempatnya semut. Nabi Sulaiman. Tidak ada. Gak patek nabi ini kurang sempurna. Iya nek kon apa? Jangan begitu. Lebih-lebih kiai ya mas, lebih-lebih kiai, tokoh-tokoh jangan. Kalau kita tidak bisa ma'arif, jangan. Memang kekurangan harus. Manusia itu tidak lepas dari wasfil basyari, ya. Sifat manusia harus ada dan tidak bisa terlepas. Mentepan bagus ibarat hidayah Allah. Mentepan kler, cek lem dalam kan, cek lem dalam. Cek ingat orang kerneta. Deng lapar, buatan apa sih? Pas beda je nak beli rokok. Iya aja, rokok. Beri je nak mungkin itu ngapi, colon tak rokok lima hari. Ini bahaya. Jadi situasi fasad fitnah sekarang ini jangan kita masuk si Wahabi, si iku Wahabi iku gak patek NU gak ngono iki wah iki sih masalah. Salah aja salah. Salah. Sekarang kita nisyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad salat kan gitu. Setelah 2 rakaat salam, Nabi iki potong apa? Iki apa ya? Itu kepada Nabi Muhammad. Itu masih terjadi.
Atau yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan terima tongkat dari Allah. Itu takut Nabi Musa. Terima tongkat takut. Nabi wedian aja ngono ra. Itu manusia. Itu manusia. Terus jawazul a'radil basyariyatil lati la tuaddi ila naqsin. Sakit, Nabi ada Nabi sakit? Ada. Nabi Muhammad itu tidak menjaga kesehatan. Kurang makan buah aja. Ente melaki. Kurang olahraga Nabi. Nabi kena lepra, Nabi ini tidak menjaga kebersihan. Iki Nabi tutu wali, nek wali kon diganyang Allah Taala nek Nabi apa maneh? Orang nyaci wali itu kena bala kan. Mencaci wali kena nek Nabi, bukan bala, itu malaikat. Lebih tinggi lagi masalahnya. Sekarang ini fitnah sekarang. Kan nare belum Wahabi anu kan. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apa kata Nabi? Aku kaya kon kata Nabi Muhammad ya. Itu Nabi innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Terakhir para hadirin, untuk apa sih Nabi kok dikurangi seperti itu? Satu, tiga saja tulis. Lita'zimi ujurihim. Lita'zimi ujurihim. Nabi itu beri ujian gini, beri sakit, sompek, lesoh, payah. Itu lita'zimi ujurihim. Agar pahalanya Nabi itu bertambah. Lita'zimi ujurihim. Kelas. Nomor 2, lit tasyrik. Nabi itu songkan nikah untuk syariah. Oh nek lorong ini carane, nek banyu tayamum, nek perjalanan jauh kosor, itu namanya untuk pelajaran syariah. Jadi Nabi Muhammad bukan lupa sholat itu. Anasita am kosorta. Nabi sama ini kurang Nabi. Sama ini lali napa dikurangi sholat? Kedua-duanya tidak. Kak lali tutup dikurangi. Pelajar, tasyrik. Nomor 3 at-tasalli anid dunya. Melepaskan diri dari dunia. Nomor 4 alla yu'bad, untuk tidak disembah. Karena orang itu kalau sudah fokus, sudah fanatik, disembah, nabinya disembah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, karena tikdoyo pinter nambani wong, nampi orang pinter, akhirnya disembah. Kalau nabinya ada kekurangan gini-gini sebagai manusia, basyarun, kan tidak disembah. Itulah kesimpulannya, mudah-mudahan ini manfaat. Minggu depan pula berobat terus, pray ini sebentar. Malam Selasa dokter bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'matahu wa mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wa zidna min amali ma 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa mursalin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hdina sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La